Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, takut kepada Allah, diambil dari Nehemia 5 ayat 14 sampai 19. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Terpilih menjadi seorang pemimpin tidak selalu menjadikan seseorang berani memimpin dalam kebenaran. Alasannya bisa jadi takut terhadap pejabat yang lebih tinggi, takut merugi atau takut kehilangan jabatan, terhadap aturan yang sudah terlanjur menjadi budaya. Misalnya, orang lebih memilih untuk mengatakan, "Wah, sudah sejak lama tradisinya seperti ini, rasanya sulit untuk mengubahnya. Saya hanya melanjutkan saja." Terlebih jika aturan itu memberikan keuntungan secara pribadi. Tidak demikian yang dilakukan Nehemia saat menjabat sebagai bupati di tanah Yehuda. Nehemia tidak memperlakukan rakyat seperti yang dilakukan oleh para bupati sebelumnya. Bupati-bupati sebelum Nehemia memaksa setiap orang membayar 40 sikal perak per hari. Pejabat di bawah bupati itu juga berkuasa atas rakyat sehingga mempersulit hidup mereka. Namun Nehemia tidak memakai kekuasaannya untuk mengambil keuntungan dari rakyat. Meski harus menjamu setidaknya 150 orang setiap harinya, Nehemia rela merugi. Semua itu dilakukannya karena ia menghormati Allah. Tidak hanya berlaku bagi para pemimpin seperti Nehemia, rasa takut kepada Allah yang harus hidup dalam diri orang percaya. Menaruh hormat kepada Allah memampukan orang percaya mendobrak tradisi dosa,
meski menurut dunia dipandang sebagai sebuah kerugian. Setiap menyatakan kasih meski harus banyak berkorban, rela melepaskan pengampunan meski berulang kali disakiti, bahkan menganggap kematian sebagai keuntungan. Orang percaya meninggalkan kebiasaan dosa untuk satu alasan, takut akan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa, berikan kami roh takut akan Allah. Karena kami tahu dengan roh takut akan Allah, kami akan mengambil keputusan, berperilaku sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau takut dengan apa kata orang. Kami tidak mau hanyut dengan tradisi yang ada, tetapi kami mau berani tampil beda sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa memberkati sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.